Katanya udah merayakan anniversary yang ke-8. Iya, anniversary pernikahan kami tahun ini ke-18. Shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Aduh, senang sekali ya kita ketemu di episode J-Talk kali ini bersama dengan saya, Ayu Cecilia, dan kita kedatangan bintang tamu atau narasumber yang sangat luar biasa sekali. Soalnya pernah ketemu tapi hanya lewat Zoom. Kali ini langsung datang ke Makassar. Halo Cilia Arifano, benar ya? Betul. Oke. Nah, Ayu nih Ci, soalnya takut salah nyebut nama. Oke. Kalau teman-teman kan udah pernah lihat Cici kan udah berapa kali kayaknya Ci hadir di DF kita? Sekali, dua kali? Dua kali ya? Dua kali kali ya, kalau nggak salah inget ya. Waktu itu masih sama Riko sekali ya. Sama Riko, Koriko, iya bener. Waktu itu kan masih masa pandemi ya. Betul. Dan di episode kita yang sebelumnya juga, Cik Lia dan Koriko ini kan sebenarnya udah ada. Waktu itu ngebahasnya apa ya? Oh, tentang relationship. Oke. Bener ya, Cik? Bener kayaknya. Udah lupa. Gini Cik, soalnya saya itu kalau tentang relationship itu kayak gimana banget gitu. Gimana? Kayak ada sesuatu yang rasanya pengen banget ditahu, Cik. Oke. Kalau Cici sendiri dengar-dengar nih, Cik. Kalau ada sedikit momen yang, bukan sedikit sih, ada momen yang katanya baru-baru ini something yang sangat bahagia yang Cici alami. Kalau nggak salah ya, katanya udah merayakan anniversary yang ke-8. Iya, anniversary pernikahan kami tahun ini ke-18. 18, Cik? Nggak, wow. Nggak muda tapi juga nggak tua-tua banget dibandingkan om-om tante yang udah. Oh, tapi kan ini Cik, kalau bukan baru, sudah lama 18 tahun kayak gitu kan, sebagai seorang single itu kayak wah gitu. Apalagi di zaman sekarang ya Cik, untuk mempertahankan kayak hubungan, jangankan pernikahan, yang pacaran aja itu bertahun itu udah kayak aduh bisa putus kayak gini. Apalagi Cici sebagai, kalau bisa dibilang kan masih pasutri muda ya Ci. Mudah-mudahan selalu terlihat muda. Iya kan muda kan Ci. Ayu lihat sih masih muda Ci. Dengan Koriko kan, jadi kan apalagi di zaman sekarang itu kalau kayak pernikahan banyak ya, yang banyak info lah Ci yang di luar kayak cerai kayak gitu karena entahlah apa yang di luar. Sebagai seorang single yang masih single sampai sekarang, lihat aduh hubungan pernikahan ini sepertinya gitu, ya. Aduh berat gimana Ci. Ayo sih mau tahu Ci, kira-kira apa ya resepnya dari Ci ini? Kenapa, apa something yang bisa membuat Cici bertahan sampai 18 tahun? Yang paling praktis adalah satu pengertian, there is no way out. Oh, oke. Ya kan? Udah masuk ke dalam pernikahan, artinya satu pemikiran yang sama dari saya dan dari suami saya, dari Riko, bahwa ini benar-benar no way out. Jadi kadang-kadang kita tahu no way out, tapi waktu dalam perjalanan pernikahan banyak halangan, banyak challenge, banyak akhirnya luka yang tidak tertahankan, kita berpikir bahwa itu adalah jalan keluar. Padahal sebetulnya kalau kita sudah mengucapkan janji pernikahan kita, dan itu adalah sakramen, there is no way out. Itu pertama, yang paling praktis dulu ya. Jadi benar-benar apapun yang terjadi, ini no way out. Makanya kalau tadi Ayu bilang para single gitu ya, kalau masih pacaran sih selalu saya bilang selalu ada way out kalau masih pacaran. Kalau emang kamu ngobrol dan kamu emang nggak cocok, waktu kamu berpikir merasa ini nggak bisa dijalankan untuk seumur hidup, mendingan kamu beresin sekarang daripada nanti. Gitu. Oh iya, yes. Makanya saya selalu kalau sama adik-adik yang misalnya kami berdua dipanggil, diminta menjadi saksi pernikahan, kami selalu challenge mereka pertanyaan sampai di hari H. Tapi waktu mereka sudah menikah, apapun yang terjadi, kita akan jadi the biggest supporter in their marriage life. Karena emang tadi there is no way out gitu maksudnya. Karena itu sebabnya makanya para single yang mau menikah memang perlu benar-benar membawa Tuhan dalam keputusan mereka, supaya Tuhan benar-benar memberikan satu hikmat ya, supaya dari memutuskan keberanian dan melihat apakah ini benar-benar langkah yang emang aku mau jalanin seumur hidupku,
Nah itu mungkin dari sisi dari yang pertama lah. Yang kedua mungkin kenapa bisa bertahan, karena memang ya selain tadi nurse WA tuh udah satu tuh udah nggak ada jalan keluar, jadi mau nggak mau kan kita mesti bertahan dong. Benar, Ci. Iya kan? Udah dibilang dari awal, pokoknya kita bersama sampai maut memisahkan lah. Iya kan? Jadi kan itu bukan cuma mau ngomong doang kan, di hari dipanggil orang segitu banyaknya gitu. Dan apalagi waktu kami pernikahan, kami kan nggak pesta. Jadi kami waktu itu kami susah lah. Jadi dan kami memang mau menikah dengan hasil usaha kami sendiri. Jadi memang akhirnya kami nggak resepsi waktu itu. Kami membayangkan janji pernikahan kami waktu itu yang datang itu 1.000 lebih orang di gereja. Nggak pernah kan ada undangan, bukan nggak pernah, mungkin jarang. Kan? Ada yang katedral di Jakarta tuh penuh sampai keluar gitu. Ya karena mereka memang mau datang dan merestui kami, mendoakan kami, dan kami mengucapkan janji pernikahan kami itu di depan 1.000 orang yang menjadi saksi. Kalau sekarang kan kadang-kadang kan datang ke gereja cuman kayak 10%-nya dari yang datang ke resepsi, sehingga mungkin yang dengar cuman 10 benar. Palingan cuman keluarga biasanya kan, keluarga dekat gitu. Sehingga kami tahu kami harus mengupayakan apapun yang terjadi untuk mempertahankan pernikahan ini. Ci, tadi ada yang Cici bilang tuh, ada kalau teman-teman mudanya Cici yang didampingin pernikahannya, Ayu tertarik dengan kata-kata Cici bilang bahkan sampai mau menuju pintu pernikahan, mereka masih dikasih challenge. Itu ada yang saat mau masuk pintu pernikahan saat dikasih challenge, nggak bisa nih kayaknya. Ada yang pengalaman Cici ada nggak yang kami dampingi nggak ada. Puji. Yang kami dampingi nggak ada. Ci, dampingi saya juga nanti. Tapi kalau kita mau dampingi, kadang-kadang kita ngomong loh ke pasangan itu, kamu yakin mau minta kami menjadi saksi? Karena kami akan challenge kalian. Sampai kadang-kadang mereka merasa kita jahatin mereka gitu. Kayaknya kita nggak setuju gitu sama pernikahan mereka, sama rencana pernikahan mereka gitu. Cuman bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kami mau mereka melihat pernikahan dengan bukan cuma mikirin their wedding day doang. Kebanyakan kan begitu ya hari ini ya. Hari-hari sekarang rempong sama baju lah, undangan lah, semuanya gitu kan. Bahkan hal yang kecil aja bisa sampai nggak bisa nih. Nah, itu padahal mereka lupa bahwa itu cuma sehari. Dan sisanya adalah they have to fight for the rest of their life gitu. Nah, itu kadang-kadang tuh orang-orang lupa gitu. Tapi kan kalau yang kayak gitu juga ya, Ci, kadang ya, kalau untuk kita yang zaman sekarang, ya kita emang nggak mikirnya tuh, ya nggak mau pesta lah kayak gitu. Tapi kan selain kita yang menikah nih, ini kan kedua keluarga juga yang menikah, itu benar-benar kayak challenge tersendiri sih buat kita. Betul. Iya. Tapi yang kayak Cici bilang tadi, yang Cici nggak pakai pesta, tapi ada sampai 1.000 orang yang masuk gereja, dan Cici bisa dengan Koriko bisa komitmen sampai 18 tahun ini, itu kayak ternyata bisa ya. Bisa ya. Puji Tuhan, dimampukan oleh kemurahan dan rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan. Aduh, Ci, kalau dalam pernikahan Cici selama 18 tahun ini kan bukan perjalanan yang pendek, tapi perjalanan yang panjang ya. Walaupun ada orang yang bilang, kan baru 18 tahun, saya ini yang ada sampai puluhan tahun kayak gini. Tapi sekarang kan Ayu mau lihat nih 18 tahun ini, ada nggak pernah perasaan Cici itu kayak, aduh bosan menjalani, atau kok gini ya pasanganku, kok beda ya ekspektasi awalnya. Pertanyaan menarik sih. Kemarin tadi waktu kita ngobrol-ngobrol ya, maksudnya sebelum kita memulai ini ya, waktu itu ditanyakan kepada saya sempat berefleksi sih. Maksudnya bener nggak ya, saya pernah bosan. Soalnya dulu saya inget banget, zaman saya SMP kayaknya, saya pernah nanya loh ke nyokap loh, ke mama. Bingung gitu, mama tuh pernah bosen ya sama papa ya? Maksudnya sama Ci. Pernah juga. Iya kan? Ditanyain gitu. Maksudnya ya gitu deh, maksudnya setiap hari gitu kan, mesti ngelayanin bokap, mesti ini, capek, kadang-kadang nyokap marah-marah gitu, tapi yakin gitu nggak bosan sama bokap gitu kan ya maksudnya. Dan waktu itu kan ya saya masih SMP gitu kan, tapi terus kemarin itu kembali ditanyakan ke diri saya semalam sempat berefleksi, sempat nanya, sempat kami kan call tadi sama suami saya, sama si Riko, dan saya kemudian mendapati kalau puji Tuhan saya nggak pernah bosan sih. Nggak pernah bosan sama Riko.
Kenapa? Iya, Mau tanya kenapa? 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 Karena kan kalau pacaran aja nih, Ci, kalau kelamaan juga kadang, aduh, bosan ya. Mungkin beberapa awal-awal yang enggak ya. Apalagi ini pernikahan 18 tahun loh, Ci. Kenapa, Ci? Why? Why? Waktu saya merefleksikan itu, yang pertama adalah kayaknya mungkin karena kami punya misi dalam pernikahan kami. Oke. Guys, Kaget gue. enggak, cuma bilang kita harus punya misi. Oke, Ci, apa misinya, Ci? Misi dalam pernikahan kami, misi yang pertama pasti adalah beranak cuculah dan penuhilah muka bumi. Ya. Ya kan? Tapi dengan karena Tuhan sayang banget sama kami juga, kami nggak dikaruniai anak. Oke. Gitu. Jadi kami berdua tidak diberikan anak biologis, maksudnya. Oke, Gitu. Tapi kemudian saya juga berpikir, tapi itu tidak membuat saya bosan juga karena kami tahu misi dari pernikahan kami tidak hanya hal itu. Kalau itu anak itu menjadi berkat, bukan hak kami. Waktu kami makanya pengertian-pengertian dasar itu yang harusnya dibicarakan pada saat sebelum pernikahan. Ya kan, kebetulan kami sudah membicarakan itu sebelum pernikahan. Itu kemudian menjadi hidup dalam pengalaman pernikahan kami, gitu kan? Oke, tunggu, Ci. Sebelum pernikahan, hal ini memang sudah pernah dibicarakan ya, Ci? Maksudnya soal saya nggak punya anak. Apakah? Ya, maksudnya gini. Kami menikah ingin punya anak biologis itu pasti sudah bicarain berapa anak. Cuman kan dalam pernikahan kita nggak tahu dong. Benar nggak bisa punya anak. Tapi kita udah satu pengertian bahwa anak itu bukan hak kami. Itu pengertiannya. Jadi ntar dikasih atau nggak dikasih anak ya urusan nanti urusan Tuhan. Okay. Tapi kami akan terbuka pada sebanyak-banyaknya, ya tentu saja dengan bertanggung jawab ya. Bersenang kalau memang Tuhan mau kasih kami berkat anak, dititipin anak, artinya ya kami akan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan kepada kami. Cuma kalau enggak, ya artinya ya kami juga akan bersukacita dan mencari meaning dari satu hubungan pernikahan kami yang tetap harus berbuah. Jadi berbuahnya bukan anak biologis, tapi berbuah dalam bidang yang lain. Nah, karena misi itulah kami menjadi, dan kami berkomunikasi, kami punya excitement yang sama dalam menghidupi misi itu. Kami benar-benar looking forward untuk melakukan satu mission trip sama-sama misalnya, dan kemudian ketemu orang sama-sama, ketemu ratusan, ribuan, bahkan anak muda, orang muda yang kami benar-benar bersukacita melihat wajah mereka tersenyum waktu merasakan dicintai oleh Tuhan. Buat kami itu benar-benar menjadi, kalau bahasanya spark ya dalam kehidupan pernikahan. Dan kami berkomitmen menjalankan itu, dan kami berusaha setia menjalankan itu. Ya tadi mungkin itu salah satu kenapa kami juga jadi nggak bosan satu sama lain. Nggak bosan sama. Gini ya, Ci. Dari yang Cici ceritakan kayak gini, ya untuk seorang Cici itu dengan belum hadirnya ngomongan atau anak, saya cukup amazing melihat Cici ya, karena kehidupan pernikahan zaman sekarang itu kayak, ya kalau kita saling bisa menerima, ya kalau kita belum dikasih keturunan ya nggak apa-apa. Tapi menghadapi keluarga itu, saya yakin, maksudnya Cici dan Koko itu gimana gitu. Karena kadang tekanan dari kita dari dalam kuat nih, tekanan dari luar ini yang gimana ya menghadapi mereka itu. Kita sukacita, orang bilang yakin. Bener lu apa nggak yakin, purang-purang. Iya, itu Ci. Puji Tuhannya itu saya dan suami saya itu diberikan orang tua yang mementingkan kebahagiaan kami lebih daripada apa yang mereka pikirkan. Jadi memang dari awal mereka memang kayaknya seingat-ingat saya mereka nggak pernah nanya saya kenapa saya belum hamil. Dan saya bersyukur punya mertua, jadi orang tuanya Riko, orang tuanya suami saya yang juga saya rasa mencintai saya dengan mensupport saya karena situasi ini. Riko itu anak satu-satunya loh. Kalau saya masih berdua, ya kan, maksudnya ayah ibu saya udah dapat cucu dari adik saya gitu. Tapi Riko itu anak satu-satunya gitu, dan pastilah siapa sih orang tua yang nggak pengen menggendong cucu gitu kan, maksudnya kan. Tapi saya amazed sih gimana mamanya, papanya
nggak pernah nanya itu maksudnya. Jadi ya mereka, ya nggak tahu ya kalau mereka ngomong di belakang ya. Tapi saya sih mau percaya dan memutuskan untuk percaya bahwa mereka mensupport. Saya juga kan bukannya sengaja nggak mau punya anak ya, emang nggak bisa kan, gitu kan. Jadi ya mau gimana gitu kan. Jadi ya udah gitu. Nah sebenarnya pressure yang lebih itu justru lebih dari ini teman-teman sekitar, dari teman-teman yang mengasihi kami, percaya mereka tuh mengasihi saya gitu, dengan tiap kali ngasih obat lah, ngasih air suci lah, disuruh minum dari Israel gitu kan ya, disuruh oles lah, mau dibawa ke Romo yang bisa doain lah, apalah, itu datangnya tuh dari sekeliling kami gitu. Sehingga saya ngomong ke suami saya, kayaknya kalau gua sampai hamil ya yang bersorak-sorak semuanya sih daripada kita gitu yang ngejalanin gitu. Tapi ya puji Tuhan ya, memang dari waktu ke waktu saya ngelihat memang, nah itu yang membuat kami berdua lebih yakin lagi. Kemudahan-kemudahan yang diberikan sama Tuhan itu artinya kami juga harus mensyukuri berkat itu. Kemudahan itu kan berkat ya. Mensyukuri berkat itu dengan harus berbuah lebih. Benar. Harus nggak cuma ongkang-ongkang kaki, ngetawain teman-teman yang heboh sama anaknya gitu kan. Sedangkan kita heboh berpikir cara bayar uang sekolah, sedangkan kita bisa memakai uang itu buat misalnya jalan-jalan kemana gitu. Tapi akhirnya kami memutuskan dari uang itu, akhirnya apa yang kami lakukan sehingga uang that amount itu bisa jadi berkat buat orang untuk orang lainnya gitu. Jadi ya itu yang kami berdua balik kepada mission tadi, apa yang kami mau dari pernikahan kami gitu. Itu yang udah ada di dalam pembicaraan kami sejak awal sebenarnya. Sejak awal. Wah, Ci, kerja sama antara Cici dan Koriko ini Ayu lihat memang sangat luar biasa ya, Ci. Untuk 18 tahun dengan cerita Cici sendiri bagaimana menjalaninya. Kadang Ayu berpikir ya, untuk kita zaman sekarang ya, Ci, untuk usia Ayu yang single sampai sekarang masih single, kan biasanya dibilang dari awal tuh teman-teman bilang harus udah ngecek tuh yuk tentang kesuburan kayak gitu. Jadi kadang untuk Ayu sendiri kayak, loh, kalau seandainya enggak, gimana ya? Apakah akan bisa insecure sendiri ya, Ci? Jadi untuk memasuk dalam kayak hubungan serius itu kayak banyak sekali pertimbangan. Tapi kayak dari cerita Cici ini kayak, wah, ternyata ada ya yang bisa menjalani seperti ini. Ci, ketemu Koriko di mana, Ci? Di bis. Oh, ya ampun. Asik banget ya. Aduh, Ci. Di bis. Oke. Kesannya kayak gimana? Di bis kami lagi on the way ke retreat di Tumpang, Malang waktu itu. Retreat youth retreat waktu itu. Saya masih muda sekali, Ci. Dan saya masih sama pacar saya, dan Riko masih sama pacarnya waktu itu. Jadi kami ketemunya adalah dua couple yang sudah berpasangan gitu di bis menuju ke Tumpang, Malang. Kayaknya waktu itu saling mendoakan ya, Tuhan, mudah-mudahan. Enggak lah, orang sebelah ada pacar kali pacar. Oh, itu mungkin pengalaman saya di mana saya tetap berdoa. Jadikan dia milikku atau siapa Tuhan segerakan. Tapi Ci, saya sebagai seorang single ya, Ci, mungkin dalam kondisi yang berbeda. Maksudnya pastilah kondisi yang berbeda. Cici kan udah punya pasangan, sudah menikah, sedangkan saya masih single. Saya juga banyak belajar gitu. Maksudnya dari yang kata-kata Cici tadi, kalau Cici kan dalam sebuah hubungan itu harus ada misinya. Saya pun sebenarnya sedang mencari juga apa sih misi saya, kenapa Tuhan masih mensinglekan saya sampai sekarang. Tapi mendengar kata-kata Cici tadi, sekalipun belum ada anak kayak gitu, tapi Tuhan justru pakai Cici secara luar biasa. Iya, Ci. Ayu lihat kayak, wah, luar biasa sekali sih Cici. Jadi bisa kemana-mana ya bareng Koriko kayak gitu. Bisa kemana-mana dan punya anak di mana-mana. Punya anak di mana-mana. Oke, berarti kalau Cici sendiri, apakah pasti ya sering ketemu dengan beberapa orang yang mungkin punya keadaan atau kondisi yang sama seperti Cici. Dan apakah Cici sendiri saat bertemu dengan mereka, ada yang sampai kayak mau pisah kayak gitu, Ci, yang Cici coba bantu untuk jangan,
Karena kan setiap orang itu punya, kalau seorang Cici Lia ini pasti kuat, maksudnya berbeda dengan orang lain kayak gitu. Gimana Cici membuat dia, Cici, lihat loh saya ini, sekalipun saya seperti belum, tapi saya bisa tetap setia dan bersuka cita. Tapi kan orang biasa ngomongnya gini, itu kan kamu, bukan saya. Saya rasa semua Tuhan akan bekerja lewat cara yang sangat individual ke setiap orang. Cara Tuhan bekerja ke diri saya mungkin akan sangat berbeda dengan cara Tuhan ke Ayu dengan menjalani kesinggelannya Ayu gitu ya, sampai nanti menikah mungkin, atau mungkin Tuhan panggil yang lain, kita nggak ada yang tahu kan maksudnya kan. Tapi setiap orang yang tadi kalau dalam yang Ayu tanyakan dengan kasus yang seperti itu, saya cuman merasa men-sharingkan apa yang saya rasa itu kebenaran. Ya, seperti anak itu adalah apa yang Tuhan kasih, kita nggak berhak, itu kan juga sebenarnya satu kebenaran ya, di mana sebetulnya kita juga konsep untuk mencintai itu adalah konsep yang memberi, bukan mengambil gitu ya. Jadi kalau kita punya cara pikir, dasar pikir yang selalu mau giving, bukannya memberikan diri, bukan menggunakan apapun lah gitu ya. Termasuk mungkin, saya nggak menghakimi, tapi mungkin ada orang yang ingin menggunakan punya anak karena dia takut dibilang mandul. Karena dia malu dibilang seorang perempuan yang nggak utuh karena mandul misalnya gitu. Itu kan jadi menggunakan kan. Tapi waktu dia benar-benar sadar bahwa Tuhan emang memberikan saya situasi ini, kondisi ini, anak itu bukan hak saya, anak itu pemberian Tuhan, anugerah kehidupan itu adalah anugerah Tuhan, dan saya mau memberikan diri saya, bukan mengambil gitu, dan mengikuti apa yang emang sudah diajarkan gereja sebagai kebenaran. Misalnya, gereja menentang melakukan inseminasi buatan, atau gereja menentang melakukan bayi tabung. Itu sebabnya kami berdua juga udah ada yang nawarin saya kan saya seorang dokter dan saya punya teman-teman dokter yang emang udah jago-jago gitu, dan salah satunya aja one of the best dokter oksigen untuk bayi tabung, dan dia pernah ngomong saya, sini gue kerjain gitu maksudnya lu gitu, dan kami bisa melakukan itu kalau kami mau, tapi kami tahu itu merampas kebenaran yang seharusnya tentang kehidupan. Apapun alasannya, apapun ya, padahal waktu itu saya berpikir begini, saya tahu saya dan Riko itu ginilah, saya sama Riko bukan dari pasangan yang bisa punya duit jatuh dari langit gitu, enggak. Tapi at least kami mampu lah memberi makanan anak kami yang layak 3 kali sehari, dan mensekolahkan yang layak, sekolah Katolik yang layak, at least kami mampu lah. Dan kami juga ada di komunitas yang om tantenya atau kakak-kakaknya itu, saya tahu anak saya bisa tumbuh di lingkungan yang environment yang baik gitu maksudnya. Dan saya merasa, kenapa juga saya nggak ngelakuin itu. Cuman waktu saya berpikir, apakah saya memviolate cara kerja Tuhan, di mana manusia itu harusnya adalah karya ilahi yang benar-benar tangan Allah yang langsung bekerja dalam hidup itu. Saya merasa kayaknya akan saya lebih bersuka cita waktu saya tahu saya melakukan sesuatu yang benar, bukan yang dunia pikir benar. Gitu. Dan waktu itu terjadi, ya saya rasa itu akan menimbulkan kebahagiaan. Tapi masalahnya banyak sekali pasangan-pasangan yang tadi kayu bilang sudah ada dalam cara pikir yang dunia pikir benar, sehingga itu merampas sukacita mereka. Padahal waktu mereka mau kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya, nah itu kan harus dicari ya, harus benar-benar punya hati yang tulus, mau cari dan sebagainya. Dan mereka berjuang, berharap kepada Tuhan, benar-benar mengandalkan Tuhan, percaya apapun yang terjadi Tuhan akan pimpin. Ada kok sukacita itu. Nah, masalahnya adalah apakah kamu mau berjuang untuk itu? Gitu.
Karena tadi, apalagi kalau udah orang tua udah ngomong kan setiap hari gitu kan, tadinya mau berjuang terus jadi, aduh ya. berat ya hidup ya. Gitu kan. Iya kan. Nah, jadi saya merasa tugas saya hanya men-sharingkan apa yang saya anggap kebenaran, yang saya tahu itu kebenaran, dan sisanya saya hanya berdoa Tuhan yang akan bekerja lewat cara Tuhan terhadap dirinya. Gitu. Cici, dari yang Cici sampaikan tadi ini, tadi Cici ada bilang kadang kita perempuan merasa utuh kalau sudah punya keturunan. Karena itu adalah gambaran orang-orang luar melihat keutuhan seorang perempuan. Saya cukup oke. In a way iya sih. Saya panggilan seorang perempuan itu kemarin waktu sebelum kesini suami saya sempat share satu YouTube film baru. Dan waktu menonton film itu tuh dokumenter, itu menyedihkan sekali loh. Saya tuh punya passion sama perempuan ya. Karena menurut pendapat saya perempuan itu banyak sekali yang ditipu sama iblis melalui banyak kebenaran dunia, sehingga mereka pikir itu benar, tapi membawa mereka pada pengertian-pengertian yang salah gitu. Nah, itu pertanyaan adalah, what is a woman? Perempuan itu apa? Menurut pendapat kamu? Banyak yang nggak bisa jawab loh. Perempuan itu apa? Benar, buat saya itu menyedihkan. Saya juga tahu Cici tanya perempuan itu apa ya, bentukannya seperti saya yang Tuhan ciptakan. Tapi perempuan itu menurut saya itu adalah panggilan yang laki-laki juga panggilan yang besar. Jadi kita semua setara. Tapi perempuan menjadi berbeda dengan laki-laki waktu dia mampu untuk melahirkan. Waktu dia mampu untuk membuahkan sesuatu. Dan itu yang membedakan sama laki-laki. Kalau cowok, cewek sama-sama punya payudara kan. Cuma masalahnya kalau cowok payudaranya ya tidak bisa menyusui karena tapi sama-sama punya payudara. Jadi nggak beda. Tapi yang membedakan adalah perempuan itu punya rahim. Laki-laki itu nggak punya rahim. Ya kan? So pembedaan terbesar kita adalah rahim. Dan pertama rahim itu fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk dalam konteks kita mau Tuhan, apa yang Tuhan percayakan dititipkan ke kita melewati rahim kita, dan kita melahirkan anak-anak itu dan mendidik mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya kan? Waktu perempuan tidak mampu melaksanakan itu, dia memang seperti kehilangan keperempuanannya. Tapi tadi saya bilang, bukan cuman itu, karena itu tidak akan pernah menghilangkan keperempuanan kita, karena biarpun kita bukan ibu biologis, kita punya tanggung jawab menjadi ibu-ibu rohani buat siapapun yang kakak-kakak rohani. Pokoknya that sense of motherhood, sense of nurture itu harus terus dipraktekkan, harus terus menjadi buah. Oke. Ini cerita yang singkat tapi betul-betul mendalam buat Ayu secara pribadi gitu. Tentang bagaimana melihat sebuah pernikahan dan bagaimana melihat diri kita sekalipun tidak dalam kesempurnaan. Tapi kalau kita mau percaya dari awal kita punya misi, kita pasti bisa menemukan apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan itu yang saya lihat dari Cici. Jadi use your single time nih lagi ini untuk benar-benar cari sebenarnya Tuhan panggil kamu ngapain, misi di hidup kamu tuh apa, benar-benar cari itu dan terus berdoa minta Tuhan mempertemukan kamu dengan pasangan yang memang bisa saling support. Kamu juga mudah-mudahan dia juga udah ketemu misinya apa. Gini ya, misi tuh nggak jatuh dari langit ya berat gitu, enggak. Dan itu berproses, jadi jangan khawatir. Maksudnya kok kayaknya nggak ada, jangan. Tapi at least ada arahnya ke situ waktu kita ngobrol. Dan dia juga harus tahu apa yang dia mau dalam hidupnya. Dan waktu itu di-sharingkan, kemudian itu bisa menjadi satu konsensus bersama. Oke. Aduh, thank you banget Ci untuk waktunya yang singkat tapi berbobot sekali cerita kita Ci. Sayangnya Ci kita ini terbentur. Kita ini ada durasinya. Kita ada durasinya Ci, padahal pengen lama-lama tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi untuk next cerita lebih dalam lagi. Tentang jadi lebih menarik tentang membahas perempuan nih ya Ci. Oke Ci, mudah-mudahan ya teman-teman apa yang tadi Ayu cerita dengan Cilia ini bisa memberikan sesuatu yang bermakna buat teman-teman. Entah yang teman-teman single kayak yang masih mencari pasangan
Atau untuk pasutri muda yang sedang dalam masa-masa menikmati atau mungkin kayak aduh ada rasa bosan, tapi ingat nih 18 tahun, walaupun orang bilang 18 tahun itu mungkin singkat, tapi banyak sekali hal yang Cici berikan bahwa nggak pernah bosan dengan pasangannya. Aduh, Kalau boleh nambahin satu ya, supaya menjawab buat pasangan-pasangan muda, saya rasa kita harus berapapun usia pernikahanmu, teruslah mencintai. Kok klise banget ya, mencintai gitu. Tapi mencintai itu artinya adalah memberikan dirimu. Memberikan dirimu artinya semua yang kau lakukan itu benar-benar untuk mencintai dia, untuk kepentingan dia, untuk kebaikan pasanganmu. Karena waktu itu kita upayakan, mungkin nggak sempurna, pastilah. Kita juga pasti punya pergumulan. Mungkin nggak sempurna waktu kita memberikan, tapi waktu kita intensinya, niatnya, itu untuk kepentingan pasangan kita, kebahagiaan pasangan kita, lama-lama pasangan kita juga akan merasa kok, dan akan memberikan juga yang sebaliknya. Mudah-mudahan maksudnya. pasti. Oke, terima kasih Ci buat yang sudah di-sharingkan kepada kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti podcast kami dan mungkin next kita akan ketemu lagi dengan Cilia, tapi jangan lupa ya untuk terus nonton J-Talk bersama dengan JSM. See you, God bless you.